Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Arinto Wahid Atmoko, JKP Angkatan 9 Kota Pangkal Pinang dari SD 23. Samping kiri saya, Nama saya Heru Atmanata, JGP Angkatan 9 dari SD Negeri 10 Kota Pangkal Pinang. samping kanan saya, Saya Santi Sari Dewi dari SD Negeri 16 Pangkal Pinang, CGP Angkatan 9. di sini kami bertiga akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Heru hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan Pak ya. Amin. Oke, baik Bapak. Kira-kira pada saat ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat coaching nanti? Ya, di dalam coaching nanti saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot agar betul-betul menggali kemampuan atau kompetensi kunci saya nanti, Bu. Oh iya, seperti itu Pak ya. Nah, kira-kira menurut Bapak bagian mana nanti yang Bapak ingin saya amati Pak untuk kompetensi Bapak sebagai coach? Saya pengen Ibu mengamati saya, apakah saya melaksanakan coaching nanti sesuai dengan alur tirta atau tidak, atau saya bolak-balik nanti, sehingga saya bisa memperbaiki kompetensi saya sebagai seorang coach. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang ingin Bapak kembangkan tadi? Saya mungkin saat ini masih, kalau kita di rentang 1 sampai 10 masih di angka 7 ya, untuk mengembangkan coaching ini, terutama untuk mengikuti alur tirta. Karena kadang kita masih kebingungan untuk menyusun pertanyaan yang mampu menggali kemampuan coaching kita. Oke Pak ya. Nah, kira-kira apa harapan yang Bapak inginkan setelah melakukan hal ini? Saya sebagai seorang coach memang berperan sebagai coach yang sesungguhnya seperti dalam sepak bola dan coach. Jadi dia bisa menggali kompetensi coachingnya, ya. Kemudian saya mampu melaksanakan coaching nanti sesuai dengan alur tirta, dari mulai menentukan tujuan, identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab si coachingnya tadi. Oke Pak ya, terima kasih Pak. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar Pak ya. Amin. Iya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Moko? Alhamdulillah sehat Pak Heru. Alhamdulillah. Ada keperluan apa ini Pak Moko? Gini Pak Heru, saya tuh merasa kurang sekali performa saya dalam mengajar Pak Heru. Jadinya di kelas itu merasa hampa saya mengajar, tidak dapat apa-apa seperti itu Pak Heru. Jadi tujuannya dari percakapan kita ini, Bapak Moko ingin seperti apa pelajaran di kelas? Saya menginginkan pembelajaran yang kelas itu yang menyenangkan Pak, aktif, kemudian anak-anaknya itu sangat bergembira saat pelajaran dengan saya Pak, tidak lemes. Sekarang saya mau masuk ke dalam kelas, mereka lemes, tidak semangat seperti itu Pak. Jadi saya agak kurang semangat dalam mengajar seperti itu. Iya, sebenarnya ada masalah apa dengan kelas Pak Moko? Mungkin Pak ya, saya amati itu karena jenuh Pak dengan metode saya mengajar setiap harinya dengan metode ceramah seperti itu Pak. Jadinya mereka merasa jenuh dan bosan seperti itu. Jadinya mereka malas-malasan Pak sekarang ini. Apa ya membuat anak-anak itu malas? Yang mempengaruhi hal itu apa kira-kira Pak Moko? Mungkin metode saya yang saya buat, metode saya ceramah Pak. Kemudian mungkin mereka di rumah juga membawa masalah yang ada di rumah, kemudian lingkungan kondisi sekolah yang tidak ada fasilitasnya, kemudian saya juga jarang menggunakan media ajar yang menarik sehingga mereka itu kurang bersemangat Pak, seperti itu. Iya, jadi permasalahan Bapak ini dengan terlalu monoton begitu pada saat mengajar sehingga anak jenuh, kurang semangat.
Rencana Bapak ke depan gimana untuk memperbaiki ini, Pak? Nah, saya kesini ingin berbincang dengan Pak Heru, ingin mencari solusi Pak, bagaimana baiknya ya Pak ya. Kalau saya tuh merasa agar anak-anak, saya melihat seperti Pak Heru dan teman-teman yang lain tuh saat mengajar tuh kelasnya menyenangkan. Saya melihat membawa apa namanya media pembelajaran, kemudian menggunakan video, menggunakan LCD proyektor dan sebagainya. Kemudian strategi-strategi yang digunakan juga baik Pak. Kemudian saya kemarin juga mendapatkan info tentang pembelajaran diferensiasi itu Pak, yang menggunakan beberapa diferensi seperti konten, kemudian prosesnya dan produknya itu sehingga bisa mencakup semua anak seperti itu Pak. Ya, itu bagus Pak Moko, ide yang menarik. Cuma coba kira-kira kalau kita beri rentang 1 sampai 10 pada saat ini, Bapak Moko mengajar di berapa kira-kira? Kalau menurut saya sekarang posisi sekarang ini Pak ya, posisi sekarang ini saya di 6 Pak. Di 6. Iya. Jadi pengen naik lagi, paling tidak bisa naik dulu ke 8 atau 8,5 lah Pak, seperti itu Pak. Amin. Syukur-syukur 100 Pak. Amin. Ya. 10. Bapak, jadi tadi Bapak sudah menyebutkan bagus sekali tentang rencana kedepannya. Itu kira-kira perlu persiapan apa dari hal olahraga atau yang lain Bapak bisa jelaskan? Kalau menurut saya Pak ya, yang perlu saya persiapkan yaitu rencana pembelajaran Pak. Rencana pembelajaran yang bagus, yang berdiferensiasi sehingga dapat mencakup kebutuhan anak yang kurang dan kebutuhan anak yang ini, sehingga mereka lebih menarik lagi Pak dalam pembelajaran, lebih bersemangat, kemudian lebih menyenangkan, atau menggunakan media-media seperti games kayak gitu Pak. Iya. Oke, menarik. Bapak, dari hal yang banyak sekali Bapak sampaikan tadi, yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat ini apa gitu Pak? Pastinya saya akan menggunakan ini Pak, media pembelajaran yang menarik. Yang kira-kira anak-anak tertarik dulu Pak, seperti saya menggunakan video pembelajaran. Kan banyak nih sekarang Pak ya, video-video pembelajaran sudah ada. Nah, nanti saya akan menggunakan LCD proyektor untuk menampilkan biar anak-anak lebih tertarik lagi dalam pembelajaran saya Pak. Bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa rencana Bapak tadi bisa berjalan? Dan saya juga melihat kondisi teman-teman Pak, teman-teman yang lain itu kan saat mengajar menggunakan media pembelajaran. Ada menarik, ada yang membuat alat peraga, kemudian ada sekarang ini kan intinya kan digital ya Pak ya. Tentang digital anak-anak juga harus melek teknologi, jadinya mungkin dengan menggunakan video pembelajaran tadi mereka lebih menarik Pak. Siapa kira-kira yang perlu Bapak kolaborasi atau untuk bisa memastikan rencana Bapak itu berjalan? Yang pastinya saya akan selalu berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat Pak, dan kemudian tentang teman yang lebih tahu tentang IT-nya Pak, sehingga saya lebih bisa belajar lagi bagaimana bisa menggunakan media pembelajaran menggunakan video tadi yang menarik sehingga anak-anak lebih semangat dalam belajarnya. Luar biasa Pak Moko. Mungkin Pak Moko bisa simpulkan sedikit dari pembicaraan kita. Ya, terima kasih Pak. Mungkin sekarang saya menjadi terbuka pemikiran saya. Yang tadi saya datang di sini lemes, tidak semangat, kemudian setelah berbincang-bincang dengan Bapak saya merasa ternyata ada sesuatunya sehingga saya bisa membuat ide-ide gagasan ini lebih menarik lagi untuk kedepannya Pak, seperti itu. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan betul-betul menjadi solusi untuk pembelajaran di kelas Pak Moko sehingga menjadi menyenangkan. Intinya memenuhi sebuah kebutuhan siswa yang ada di kelas Pak Moko. Terima kasih Pak. Amin, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Heru? Sehat Bu, alhamdulillah. Oke, apa yang Bapak rasakan hari ini Pak setelah proses coaching tadi? Ya, alhamdulillah saya merasa nyaman di sini. Saya bisa melaksanakan proyek coaching dengan coach saya untuk membantu mengatasi apa yang dikeluhkan dia, yaitu mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan menarik. Oke. Bagaimana Bapak menilai Bapak sendiri Pak pada saat Bapak performa menjadi coach tadi Pak? Mungkin
saya merasa saya belum maksimal dalam melaksanakan coaching tadi, Bu. Terutama di dalam melakukannya sesuai dengan alur tirta, ya. Saya masih belum maksimal di dalam mengembangkan kalimat-kalimat yang lebih membangun atau mampu menggali potensi kunci saya. Apa yang membuat Bapak menilai seperti itu, Pak? Saya merasakan kunci saya belum mengeluarkan ide-ide terbaiknya untuk mengembangkan kompetensi. Mungkin karena pertanyaan saya yang belum mengarah atau belum mampu menggali. Oke. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Silakan, Bu, dengan senang hati. Jadi Pak ya, menurut saya pada saat Bapak melakukan proses coaching tadi dan menjadi coachnya, saya rasa Bapak sudah baik, Pak. Berdasarkan pengamatan saya, Pak ya, sesuai dengan lembar observasinya, Bapak sudah melaksanakan langkah-langkah alur tirtanya, Pak. Identifikasinya sudah, tujuannya sudah, kemudian aksi, rencana aksinya, dan terakhirnya tanggung jawab tadi saya lihat sudah Bapak laksanakan. Nah, juga termasuk sudah menggali potensi dari coach tadi, Pak ya. Nah, bagaimana perasaan Bapak mendengar apa yang saya sampaikan ini, Pak? Ya, saya senang sekali, Bu. Mungkin saya bisa lebih baik lagi nanti ke depan untuk mengembangkan diri. Ibu sudah menilai saya seperti itu. Ini sebagai modal saya ini terus maju ke depannya, Bu. Oke, Pak ya. Nah, apa rencana tindakan Bapak? Tindak lanjut saya mungkin saya sebagai guru, sebagai coach nanti harus meningkatkan kompetensi saya, terutama masalah coaching ini. Mungkin saya perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah atau teman-teman yang sudah berpengalaman di dalam praktek coaching yang berhasil, atau saya bisa menonton tayangan-tayangan praktek coaching yang di LMS banyak atau di YouTube, sehingga lebih membuat saya berkembang lagi, lebih kompeten. Demikian. Iya, Pak. Kira-kira kapan ya Bapak melaksanakan proses coaching lagi, Pak? Untuk melaksanakan proses coaching dengan siswa ya mungkin bisa kapan saja, insidental sesuai dengan kebutuhan, atau juga bisa dengan rekan sejawat atau dengan kepala sekolah. Oh iya, baik Pak ya. Luar biasa sekali ya proses coaching tadi, dan saya sudah melakukan observasi juga. Semoga kedepannya Bapak bisa lebih baik lagi, Pak ya, dan tidak bosan-bosannya untuk terus mengupgrade diri, Pak ya, sehingga bisa menjadi coach terbaik nanti, Pak ya. Amin, terima kasih, Ya. Bu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.